Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Setiap orang tentu saja pernah mengalami berbagai kesulitan, kesukaran di dalam kehidupannya. Kesulitan, kesukaran itu bisa datang dari diri sendiri dan juga bisa datang dari luar diri sendiri. Ketika kita tidak mampu untuk mengatasi, mengolah segala persoalan, kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan kita, maka akan menimbulkan rasa kecewa, putus asa. Kekecewaan dan keputusasaan itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita, baik itu dalam relasi kita dengan diri sendiri dan juga hubungan kita dengan sesama. Kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan campur tangan dari yang ilahi. Kita memohon supaya Tuhan sendiri hadir di dalam seluruh rangkaian ziarah kehidupan kita, sehingga kita dimampukannya untuk mengatasi segala persoalan hidup yang kita alami. Pada hari ini, Bunda Gereja yang Kudus merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus dalam sabdanya mengundang dan mengajak kita sekalian untuk datang kepadanya. "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Kita memiliki beban-beban kehidupan, supaya kita mampu untuk memikul beban-beban kehidupan kita itu, maka kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa letih, lesu, lemah, dan tak berdaya. Tetapi Tuhan mengundang dan mengajak kita untuk datang kepadanya, supaya Tuhan sendirilah yang memberikan kelegaan kepada kita. Selain Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, kita diajak oleh Tuhan sendiri, supaya belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati, jika dihidupi di dalam kehidupan kita setiap hari, maka itu akan membantu dan menolong kita supaya bisa berelasi secara baik dan benar dengan sesama yang berada di sekitar kita. Tuhan mengundang kita supaya kita memiliki spirit kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, maka kita mampu untuk membangun relasi cinta dengan sesama yang lain, seperti yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita belajar dari sumber kasih itu sendiri. Jika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tetapi membenci saudara-saudari saya, berarti kita tidak mengasihi dengan setulus hati kita. Kasih Allah yang begitu besar ditunjukkan kepada kita dan juga kepada umat pilihannya. Di dalam kitab Ulangan, bab 7 ayat 6 sampai dengan 11, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Allah memilih bangsa Israel hanya karena Allah mengasihi dan memegang sumpahnya. Dialah Allah yang setia, yang selalu memegang perjanjiannya. Dan Allah menghendaki supaya bangsa pilihannya itu berpegang pada perintahnya, yakni segala ketetapan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dengan merayakan hari raya hati Yesus
yang Maha Kudus ini. Kita sekalian diundang oleh Tuhan sendiri untuk menimba dari sumber keselamatan, yakni hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga hati kita menyerupai hatinya yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Jika kita semua senantiasa mengarahkan hidup kita pada hati Yesus yang Maha Kudus, maka Tuhan sendirilah yang akan memurnikan hati kita, supaya hati kita boleh menyerupai hatinya. Dengan demikian, kehadiran kita, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, juga di dalam gereja, serta masyarakat kita sungguh-sungguh menampilkan hati Tuhan yang lemah lembut, hati yang penuh cinta kasih. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.